Kalau tadi teman-teman udah pada tahu berapa risk profile-nya, artinya teman-teman udah juga tahu nih berapa persen alokasi aset yang bisa teman-teman investasikan di defensive atau di growth asset. Sekarang, aku akan bahas produk-produk investasi apa aja sih yang bisa dikategorikan sebagai defensive atau growth asset yang tersedia di Indonesia. Ketika perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi bisnisnya, dia bisa mengumpulkannya dengan dua cara. Bisa ngumpulin lewat utang atau bisa lewat equity. Biasanya, instrumen investasi yang defensif itu adalah instrumen hutang yang memberikan return fix. Walaupun returnnya tuh nggak sebesar kalau misalnya kita investasi melalui equity. Namun, dengan fixed return ini, resikonya pun jadi lebih rendah. Dan dalam bagian ini, untuk di defensive asetnya, aku mau membahas tentang deposito, obligasi, dan emas. Pertama, deposito. Deposito adalah produk yang dikeluarkan oleh bank dan bisa dengan mudah kalian dapatkan lewat bank dengan fixed return sebesar 3-5% per tahunnya. Kelebihan dari deposito adalah yang pertama, returnnya jelas. Udah tertera nih di awal. Kalau misalnya dibilang 5%, nanti juga kalian akan dapat 5%. Yang kedua, deposito juga dijamin oleh negara melalui lembaga penjamin simpanan. Yang ketiga, deposito pun mudah didapatkan. Kalian tinggal ke bank cabang terdekat yang ada di rumah kalian, misalnya, lalu kalian juga tinggal beli aja melalui bank tersebut. Selain itu juga sekarang kalian bisa membelinya melalui online atau bank-bank yang membuka layanan membeli deposito secara aplikasi. Di sisi lain, kekurangan dari deposito adalah keuntungannya yang terbatas. Lalu, deposito juga biasanya disebut bisa kalah dengan inflasi. Ya ini bisa benar sih, ataupun bisa salah. Kenapa? Karena sebenarnya di tahun 2019, rata-rata inflasi itu cuma 3% lah, sekitar 3%. Tapi deposito bisa ngasilin return sebesar 4-5% di tahun tersebut. Jadi masih cuan ya. Lalu, yang ketiga, kekurangan dari deposito adalah uang kalian tuh ditahan sampai jatuh tempo. Jadi kalian gak bisa main cairin ketika kalian butuh uangnya. Dan terakhir, pajak sangat tinggi untuk keuntungan deposito, yaitu sebesar 20%. Nah, next kita akan membahas tentang obligasi retail atau ORI. Itu merupakan instrumen investasi berupa obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual di pasar perdana. Kelebihan dari obligasi adalah, pertama, returnnya jelas dan tetap. Kalian bisa dapat return dari kupon atau bunganya, dan kalian bisa dapat capital gain. Biasanya itu di sekitar 5-7% per tahunnya. Lalu, kedua, hak klaim pertama ketika emiten dilikuidasi. Jadi ketika emitennya itu gagal bayar atau misalnya harus dilikuidasi, kalian dapat hak yang pertama nih untuk dikembaliin dulu sebelum yang emiten memegang saham. Lalu yang terakhir, obligasi juga bisa dikonversi jadi saham kalau misalnya emang itu convertible bonds. Namun di sisi lain, obligasi juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, modalnya yang cukup tinggi, karena biasanya diperdagangkan dengan pembelian per unit seharga 1 juta per unitnya. Lalu, jangka waktu. Jangka waktunya tuh lama. Ketika kalian berinvestasi di obligasi, kalian juga nggak bisa main cairin dana kalian gitu. Kalian harus taruh dengan jangka waktu yang bisa lebih dari 1 tahun. Lalu juga yang ketiga adalah resiko maturity, di mana bisa aja nih obligasinya itu nggak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapin, akan mature atau akan dibayar sebelum jangka waktunya, sehingga pengembalian yang kalian dapat itu jadi lebih kecil. Dan terakhir, obligasi juga sangat rentan terhadap perubahan suku bunga. Next, kita akan membahas yang ketiga di defensive asset, yaitu emas. Emas adalah logam mulia yang diperdagangkan secara terbuka di pasar. Pergerakan harga emas berbanding terbalik dengan harga US dollar. Bila US dollar melemah, maka nilai emas itu akan meningkat. Dan bila USD menguat, maka nilai emas akan menurun. Sehingga emas adalah salah satu bentuk investasi dalam kategori real asset dan biasanya diinvestasikan sebagai hedging fund atau investasi yang menjaga kekayaan dan daya beli bila terjadi krisis keuangan. Kelebihan menabung emas, yang pertama, liquid atau mudah untuk dicairkan, karena banyak banget kan permintaan emas, sehingga ketika kalian mau jual atau butuh uang, kalian bisa jual emas kalian dengan cepat. Lalu yang kedua, emas itu cenderung mengalami kenaikan harga setiap tahunnya.
Rata-ratanya kenaikan harga emas itu bisa di 8-10% per tahunnya. Lalu yang ketiga, emas adalah aset yang tidak akan pernah kehilangan value atau nilainya. Di sisi lain, kekurangan dari emas adalah pertama, penyimpanannya atau storage-nya itu sangat susah kalau emasnya itu dalam bentuk fisik. Tapi sih sekarang udah mulai banyak nih produk emas digital. Lalu, kedua, return-nya tuh rendah, sehingga biasanya tuh cocok digunakan sebagai hedging aja atau untuk melindungi kekayaan dan daya beli. Nah, sekarang kita akan pindah ke investasi yang sifatnya growth ya. Instrumen investasi ini memiliki return yang jelas lebih besar, namun di sisi lain juga disertai dengan risiko yang lebih besar. Di sini aku akan bahas 3 produk, yaitu reksadana, saham, dan P2P lending. Pertama dari reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi di mana kita menitipkan dana kita kepada manajer investasi untuk dikelola dengan return yang bervariasi mulai dari 7-15% per tahunnya. Dan ini juga bisa rugi ya kalian kalau main di reksadana, tergantung dari jenis reksadana yang kalian pilih. Ada 4 jenis reksadana yang tersedia. Pertama itu ada reksadana pasar uang, lalu ada reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Kelebihan menabung di reksadana adalah adanya manajer investasi yang mengelola dana kalian. Jadi ketika kalian nih mau investasi, tapi kalian nggak punya knowledge dan nggak punya waktu juga buat belajar, kalian tinggal titipin aja uang kalian dan ada manajer yang mengelola uang kalian. Nah, yang kedua, kalian juga bisa membeli reksadana ini secara eceran. Jadi dengan uang yang sedikit, atau misalnya bisa mulai dari 100.000, kalian juga udah bisa beli untuk reksadana. Lalu, yang ketiga, reksadana tuh juga bisa dijual kapan aja, atau sifatnya ini tuh lebih liquid. Di sisi lain, kekurangannya adalah pertama, fee dari manajer investasi. Ya tentu kita harus bayar dong fee-nya, karena kan kita udah dikelola nih dananya. Biasanya kalau misalnya kita beli, itu fee-nya di sekitar 2-3%. Dan ketika kita menjual, itu fee-nya di sekitar 0,5-1%. Lalu yang kedua, kinerja dari manajer investasinya. Banyak juga nih kasus ketika manajer investasi yang kita pilih itu kalah dengan manajer investasi yang lain, atau bahkan kalah dengan indeks saham. Lalu yang ketiga, juga risiko nih, risiko sesuai dengan produknya. Dari yang reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, lalu reksadana saham, bahkan reksadana campuran itu memiliki risikonya masing-masing tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham nih. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Saat ini sudah terdapat lebih dari 700 emiten atau perusahaan yang terdaftar di BEI. Kelebihan dari investasi saham adalah pertama, return yang tinggi, terdiri dari capital gain dan dividen. Di sini rata-ratanya saham itu bisa menghasilkan 10-20% per tahunnya. Ini kalian juga harus notice ya, kalau misalnya saham ini bisa untung dan bisa rugi juga karena memang risikonya yang besar. Kelebihan dari investasi saham, tentu return-nya tuh yang tadi yang tinggi, lalu juga saham bisa dibeli secara eceran, atau kita bisa membelinya dengan per lot sebutannya. Jadi kita nggak butuh modal yang banyak untuk beli per lot, bahkan dari 100.000 itu kalian juga bisa beli. Lalu yang terakhir, saham itu ketika kita beli, maka nama kita tuh akan tercatat nih sebagai pemilik si perusahaan tersebut. Di sisi lain, kekurangan dari saham tentu resikonya yang tinggi, yaitu misalnya risiko kerugian ketika harga pasarnya tuh turun, atau capital loss, atau misalnya ketika perusahaan tidak membagikan dividen. Lalu yang kedua, volatilitasnya. Volatilitas pasar yang sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi sebuah negara atau keadaan ekonomi global. Lalu yang ketiga, hak klaim yang paling terakhir ketika perusahaannya itu dilikuidasi. Dan yang terakhir bisa aja perusahaan yang kita taruh nih sahamnya itu di delisting dari Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya, kita masuk ke instrumen terakhir di growth investment, yaitu P2P lending. Adalah sebuah platform yang sudah resmi terdaftar di OJK yang sangat membantu untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana, mostly adalah pembisnis atau UMKM, dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau kreditor. Return di investasi P2P lending ini cukup bervariasi nih, mulai dari 12-20% per tahun. Keuntungannya yang pertama, tentu bunganya tinggi, karena harga bayar untuk platformnya itu tuh sangat biasanya cukup rendah lah intinya. Lalu yang kedua, dipertemukan dengan peminjam nih, dan biasanya peminjamnya itu kan adalah UMKM atau pembisnis kecil gitu di Indonesia. Di sini kita juga jadi bisa berkontribusi untuk pengembangan UMKM di Indonesia.
Namun juga ada kekurangannya, karena dalam P2P lending, semua risiko itu ditanggung oleh kita sang kreditur. Yang pertama ada risiko kredit, risiko ketika peminjam itu gagal bayar. Lalu juga ada risiko fraud dan identity theft dari si peminjamnya itu. Lalu risiko terakhir adalah tutupnya platform P2P lending, karena seperti kita tahu, platform P2P lending ini basically adalah sebuah startup yang memiliki umur terbatas. Nah, aku udah paparkan pilihan-pilihan produk investasi, defensif, dan growth. Kalian bisa pilih aja ya, sesuai kenyamanan dan pengetahuan kalian masing-masing terhadap produknya. Semoga kalian lebih tercerahkan dan mulai bisa menyusun strategi investasi yang paling cocok untuk kalian berdasarkan tujuan investasi dan profil risiko kalian.